Sahabat Soleta Iman yang terkasih, kembali kita berjumpa untuk belajar bersama tentang kasih Tuhan, yaitu tentang mengampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan pengorbanan Kristus di kayu salib, Tuhan Yesus telah menghapus dosa-dosa manusia. Ia menghendaki agar para muridnya mengampuni sesama yang bersalah kepada mereka. Tetapi mengampuni seringkali tidak mudah dilakukan karena orang hanya mengingat kesalahan orang lain terhadapnya dan rasa sakit di dalam hatinya yang ditimbulkan oleh kesalahan itu. Kesulitan ini menjadi lebih jelas bila orang yang sudah diampuni masih terus melakukan kesalahan. Tentu kita jengkel dan emosi dan lain sebagainya. Walaupun demikian, saudara-saudariku, Tuhan menghendaki agar para muridnya, kita semua, memberikan pengampunan tanpa batas. Wow, bisakah? Kisah dari Injil Matius 18:20 ayat 23-35 tentang hamba yang berhutang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Allah itu mengampuni. Maka dari itu, sebagaimana Tuhan mengasihi kita tanpa mengenal batas, demikianlah kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Salah satu ungkapan kasih terhadap sesama adalah dengan mengampuni kesalahan yang dilakukannya terhadap kita. Tuhan tidak henti-hentinya mau mengampuni manusia yang berdosa. Tuhan telah menyerahkan diri untuk menghapus dosa-dosa kita. Ia mengampuni kita seberapapun besarnya dosa yang telah kita perbuat. Mengingat pengampunan yang telah diberikan oleh Allah itu, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita juga terus-menerus memberikan pengampunan kepada sesama. Efesus 4 ayat 32. Dasar untuk mengampuni sesama bukanlah sikap orang yang bersalah terhadap kita, minta maaf atau tidak, merasa bersalah atau tidak, melainkan sikap Allah yang telah mengasihi kita dan menghapus dosa-dosa kita. Setiap kali mengingat kesalahan orang lain terhadap kita, kita perlu mengingat dosa yang telah kita lakukan terhadap Allah. Setiap kali merasa berat untuk mengampuni, kita perlu mengingat bahwa Allah telah mengampuni kita. Allah telah mengampuni kita. Sebesar apapun pengampunan yang dapat kita berikan kepada sesama, tidak akan pernah sama besar dengan pengampunan yang kita terima dari Allah. Kesadaran akan pengampunan yang telah kita terima dari Allah akan mendorong kita untuk memberikan pengampunan terhadap sesama. Ketika orang melakukan kejahatan yang membuat kita menderita, kita merasa sakit. Sakitnya tuh di sini. Rasa sakit itu bisa bertahan di dalam hati kita karena tersimpan dalam ingatan kita. Jika tidak waspada, kita akan dikendalikan oleh rasa sakit lalu menjadi marah, benci, dendam, dan sebagainya. Untuk menghadapi hal ini, kita perlu berusaha untuk memahami mengapa orang itu berbuat jahat terhadap kita. Mengapa orang itu berbuat jahat terhadap kita?
Kita memandang dia dan perbuatannya dengan penglihatan yang baru, yang tidak dikendalikan oleh rasa sakit hati. Ketika berbuat jahat terhadap sesamanya, seringkali orang dalam keadaan lemah secara mental atau spiritual. Ketika ada orang yang memfitnah kita, kita memahami bahwa orang itu bertindak demikian karena terdorong oleh rasa iri hati atau kesombongan yang ada dalam dirinya. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, pemahaman ini dapat membantu kita untuk menyembuhkan hati kita dari rasa sakit yang disebabkan oleh kejahatan orang lain. Pemahaman ini juga membantu kita untuk menerima orang itu kembali sebagai saudara. Jika dapat memahami kenyataan ini, kita dapat melakukan firman Tuhan. Kasihilah semusuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Tanpa diketahui oleh orang itu, kita berdoa memohon agar Tuhan membebaskan dia dari rasa iri, kesombongan, dan dosa-dosa lainnya. Lalu mencurahkan kasih ke dalam hatinya. Tuhan mengetahui bahwa kita mengasihi dia dengan kasih yang sejati, walaupun orang yang kita kasih itu sendiri tidak memahaminya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau tidak menghendaki kami dikuasai oleh dosa dan terpisah dari-Mu. Karena itu Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu untuk membebaskan kami dari kekuasaan dosa. Dengan darahnya Ia telah menyucikan kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Bapa, kami menyadari betapa banyak dosa telah kami perbuat. Bukalah hati kami agar dapat merasakan betapa besar pengampunan yang telah kami terima dari-Mu. Seperti Engkau telah mengampuni kami, bantulah kami agar sanggup mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, dan senantiasa membuka hati untuk mereka, untuk menerima mereka sebagai saudara. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra